Video ini saya gunakan untuk tugas kampus Timik Widya Cipta Dharma dari mata kuliah Personal Branding dengan dosen pengampuh Pak Nur Sobah. Pertama, saya akan menampilkan dua video dari video game yang berbeda. Dari video tersebut ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam video game, apalagi kalau kita mau buat video game. Sekarang tebak apa hal penting tersebut? Uh, Gak perlu juga sedih dijawab karena udah ketahuan juga dari judul videonya. Kita akan membahas tentang kamera. Kamera sangatlah penting dalam video game karena gameplay baru bisa kita lihat kalau kamera itu sudah ada. Presentasi dari game yang kita mainkan dilihat dari framing kamera dalam game tersebut. Dari dua video yang saya tampilkan sebelumnya, kita dapat melihat dua jenis dari kamera dalam video game, yaitu first person perspective dan third person perspective. Penggunaan jenis kamera ini sangatlah berpengaruh dalam genre game. Misalnya kita mau buat game action yang pasti sangat kacau, sangat hektik, kita perlu third person biar bisa melihat situasi. Kemudian itu berlaku juga jika kita menggunakan tipe yang lain, first person perspective. Jika game tersebut memerlukan kontrol kamera yang lebih precise seperti game FPS, kita akan memerlukan kamera first person. Dan di sisi yang lebih teknikal dalam game development, ada juga yang perlu kita perhatikan, seperti bagaimana kita mengubah rotasi kamera tersebut. Kamera first person dan third person memiliki perbedaan yang sangat berpengaruh di kita jika kita akan membuat game. Berikut akan saya lihatkan contohnya. Nah, dengan kamera third person, kamera diletakkan pada posisi yang jauh dari player. Karena itu, kamera bergerak dengan cara mengorbit sambil melihat player. Dari kedengarannya mungkin agak ribet, tapi cara yang paling simpel yang dapat kita pakai adalah dengan kita membuat objek kosong di tengah yang akan dijadikan parent pada kamera. Dan rotasi yang kita ubah pada objek tersebut akan berpengaruh pada kamera tersebut. Jadi kamera ikut berputar juga. Dibandingkan dengan kamera first person yang biasanya kita putar langsung objek kameranya. Jadi itu adalah teorinya untuk mengimplementasikan kamera. Setelah ini adalah contohnya pada game engine. Sebagai demonstrasi, saya akan menggunakan Guruk Engine. Tetapi uh, hal ini bisa juga dilakukan pada engine lain. Oke, jadi pada project ini saya sudah membuat sistem kamera yang simpel. Berikut adalah script untuk kamera third person. Ada function untuk mengambil input dan kemudian untuk memproses input tersebut menjadi rotasi. Jika kita ubah objek yang kita pakai menjadi kameranya langsung, kita dapat membuat sistem kamera first person. Tetapi ini hanyalah salah satu cara untuk membuat sistem kamera yang simple seperti ini. Pasti masih ada cara lain yang lebih efektif, yang mungkin pasti lebih bagus. Saya hanya memberikan salah satu contohnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Sebenarnya banyak lagi yang bisa dibahas seperti implementasi kamera dinamis, bagaimana kalau kamera perlu fokus pada dua objek sekaligus, habis itu
pada rotasi, bagaimana cara mengatasi gimbal lock dan lain-lain. Eh, tapi itu masih terlalu rumit untuk video ini. Jadi sekian dan terima kasih.